Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aulia Viva Salsabila. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tingkat 1. Nah, di sini saya mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang beranggotakan seperti di samping. Ada Adelia, Cynthia, Dirga, Fajar, Laila, serta Naila. Nah, di step pertama ini ada teori dan konsep dasar kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya. Dan ini bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Menurut White et al. 2015, kebutuhan menyatakan setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Itu ada fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, di sini manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama. Akan tetapi, karena terdapat perbedaan, salah satunya yaitu budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Lantas bagaimana jika gagal untuk memenuhi kebutuhannya? Manusia akan berpikir lebih keras dan bergerak untuk berusaha mendapatkannya. Di sini maksudnya yaitu kebutuhan dasar manusia berfokus dalam asuhan keperawatan itu bagi pasien yang mengalami masalah pada kesehatan. Nah, ini maka kemungkinan ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia yang terganggu. Menurut Virginia Henderson dalam Potter dan Perry 1997 membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 14 komponen berikut. Nah, banyak sekali kan? Di sini ada bernapas secara normal, makan dan minum yang cukup, eliminasi, dan lain sebagainya. Di sini bisa dibaca oleh teman-teman, ada 14. Ini juga ada pendapat dari ahli yang bernama John Watson dalam B. Talento pada tahun 1995. Nah, dia membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 2 perangkat utama. Ada kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah atau lower order need, dan ada kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi atau higher order need. Nah, di samping ini juga ada sebuah bagan yang menggambarkan kaitannya itu seperti apa untuk kebutuhan tingkatan yang lebih rendah dan kebutuhan tingkatan yang lebih tinggi. Di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau biofisikal. Nah, ada 3, ada makan dan minum, eliminasi, dan ventilasi. Ada kebutuhan fungsional atau psikofisikal, ada aktivitas dan istirahat, serta kebutuhan seksual. Untuk kebutuhan integratif atau psikososial itu ada berprestasi dan berafiliasi. Dan yang terakhir ada kebutuhan untuk berkembang atau intrapersonal, ada aktualisasi. Menurut Hidayat dan Ulia pada tahun 2014, pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lainnya dan semuanya dianggap sangat penting. Di sini ada teori yang dikenal dengan teori piramid. Ini merupakan teori dan konsep dasar kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Yang dapat kita lihat di sini untuk aktualisasi diri itu ada paling atas ya, paling puncak piramid. Dan untuk di dasar di bawahnya itu ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang paling dasar karena kebutuhan fisiologis ini seperti oksigen, cairan nutrisi ya, yang itu paling dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya juga ada kebutuhan akan rasa cinta seperti memiliki, antara lain memberi dan menerima kasih dan sayang, mendapat kehangatan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga untuk kebutuhan akan harga diri itu dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan diri. Nah, selain itu juga orang memerlukan pengakuan dari orang lain. Nah, pengakuan aktualisasi diri ini mengapa dia paling tertinggi? Ya karena kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Lantas, apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan dasar manusia? Nah, ini ternyata ada beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi. Ada penyakit, hubungan keluarga, konsep dasar, serta tahapan perkembangan. Nah,
Di sini akan saya sedikit jelaskan ya. Untuk penyakit itu ternyata adanya penyakit dalam tubuh itu dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan baik secara fisiologis maupun psikologisnya. Itu terjadi karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Sedangkan hubungan keluarga yang baik itu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lainnya. Faktor ketiga ada konsep dasar. Nah, konsep diri manusia itu memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan bagi seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan yang positif terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial maupun spiritualnya. Mengingat berbagai fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya. Menurut Maslow, ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia, yakni kebutuhan fisiologis, makan, minum, pakaian, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ada penyakit, keluarga, konsep diri, dan tahap pengembangan. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.